Teks 1. Dari hiruk-pikuknya penangkapan anak Kiai Jombang yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap santrinya, saya menemukan sebuah fakta yang menarik, yaitu modus yang dipakai oleh Mas Beji ini untuk mengelabui santriwati agar mereka mau dilecehkan atau mau disetubuhin. Ya, berikut ini adalah modus yang dipakai oleh Mas Beji. Jadi menurut penuturan dari media, Mas Beji menggunakan namanya metafakta oksitron, ya. Dia menggunakan ilmu sakti yang dinamakan metafakta. Nah, metafakta ini yang dipakai Mas Beji untuk mengelabui santriwati agar mereka mau disetubuhin. Nah, metode yang dilakukan adalah dengan cara transfer energi. Nah, ini yang menarik, ya. Transfer energi ini yang dipakai oleh Mas Beji kepada korbannya. Jadi cara yang dipakai adalah agar korbannya itu melepas pakaiannya sehingga dapat mentransfer energi dari tubuh Mas Beji ke tubuh sang korban. Nah, ini sih mirip-mirip dengan dukun cabul yang biasa beroperasi, ya. Misalkan dukun santet ataupun dukun susuk atau dukun kesuburan atau dukun anak yang menjanjikan seorang wanita itu subur gitu, ya. Bukannya dia punya anak dari sang suaminya, tapi justru punya anak dari dukunnya. Atau dukun susuk, ya, untuk mentransfer energinya mereka harus mentransfer energi dari tubuhnya ke tubuh pasien atau kliennya, sehingga akhirnya dengan cara itu mereka bisa menggerayangi tubuhnya atau bahkan menyetubuhi tubuh dari pasiennya tersebut. Nah, ini modus-modus yang umum begitu dilakukannya. Nah, rupanya ini juga dipakai juga oleh Mas Beji untuk mengelabui para korbannya, ya. Salah satu yang dipakai di sini adalah dia melakukan namanya rekrutmen tenaga relawan kesehatan. Tenaga kesehatan ini istilahnya dimodalin dengan kesaktian, katanya itu. Ilmu kesaktian itu dinamakan metafakta. Lalu sebenarnya apa sih itu metafakta? Itu musik murni yang menggunakan synthesizer, pemulihan sound, harmoni, dan frekuensi yang bisa reaktif dengan alam sekitar untuk berbagai macam tujuan, ya. Salah satunya adalah untuk pengobatan, katanya gitu, untuk meredakan emosi, kemudian juga untuk membersihkan udara, juga katanya juga untuk berinteraksi dengan binatang, kemudian juga ada beberapa teman-teman lain, ya. Katanya juga bisa untuk melumpuhkan musuh atau lawan. Nah, berbicara mengenai musuh atau lawan, sebenarnya ini sudah lama diuji atau diteliti juga oleh ilmuwan-ilmuwan dari Jerman, ya. Jadi pada Perang Dunia Kedua itu Jerman juga sudah mengembangkan metafakta, musik metafakta oksitron ini, ya. Jadi metafakta itu menurut ini seperti ini, ya, menurut definisinya seperti ini. Menurut beberapa ahli musik, ya, penggunaan metafakta oksitron ini ternyata juga belum teruji dengan baik, ya. Karena berdasarkan artikel yang saya dapatkan dari media Indonesia ini disebutkan begini, ya. Soal penggunaan gelombang musik pada metafakta ini menurut beberapa ahli berkaitan dengan frekuensi musik. Pasti akan bersinggungan dengan aliran A sama dengan 32 Hz dan aliran A sama dengan 440 Hz. Di internet mudah dicari opini terkait frekuensi A32 Hz yang dianggap sempurna karena selaras dengan alam semesta. Instrumen musik modern disetel dengan frekuensi A sama dengan 440 Hz. Hal ini menyebabkan menjadi perdebatan puluhan tahun lalu soal mana yang lebih baik antara kedua frekuensi tersebut. Meskipun ada mitos bahwa musik ini pernah dikembangkan oleh Nazi Jerman untuk melawan sekutu pada Perang Dunia Kedua, tapi belum terbukti kebenarannya juga, ya. Dan ini diungkapkan oleh seorang pakar juga, ya. Nah, bernama Jeffrey Herf, seorang profesor sejarah bernama Jeffrey Herf dari University of Maryland menulis buku The Jewish Enemy, Nazi Propaganda During World War II and Holocaust, mengatakan bahwa cerita tentang Nazi menggunakan frekuensi A40 untuk memanipulasi lawan adalah tidak berdasar. Jadi ini adalah kutipan langsungnya, dia mengatakan begini: saya tidak pernah mendengar hal yang terlalu jauh seperti itu absurd, kata Jeffrey.
Ya, jadi dari artikel ini kita dapat sebuah kesimpulan ya bahwa pemanfaatan metafakta untuk berbagai tujuan antara lain untuk meredakan emosi, membersihkan udara, kemudian untuk penyembuhan itu masih tahap tahap yang masih jauh dari valid gitu ya. Jadi semua masih berupa percobaan-percobaan yang belum bisa dijadikan sebuah pegangan atau menjadi suatu rumus yang pasti gitu ya. Dan Mas Beji ini sudah memvalidkan metafakta ini sebagai alat kesembuhan dan dia mengatakan kepada para santriwati bahwa ini adalah sebuah kesaktian bisa menyembuhkan orang. Makanya dia merekrut banyak relawan kesehatan dan ditransfer energi metafakta oksitron ini. Nah, ini akhirnya menimbulkan kasus-kasus pencabulan dan pelecehan seksual terhadap para santri tersebut ya. Sebuah modus yang sering dilakukan oleh para dukun dengan mengiming-imingi kesaktian kepada muridnya ataupun kliennya dan ujungnya adalah pencabulan atau pelecehan seksual. Ini sering terjadi di Indonesia di mana kita masih mengedepankan atau mempercayai hal sifatnya klinik dan magic sehingga rasio atau akal budi kita pun terpinggirkan. Nah, ujungnya kita sendiri sering menjadi korban karena kita percaya sesuatu yang instan seperti itu. Ya, semoga bang sebaiknya bermanfaat.